saya Harum Ratna Utami dari kelompok hadis. Di sini saya sebagai host yang akan memadu presentasi materi tentang dimensi 3 dari awal sampai akhir. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Harum Ratna Utami, sebagai pemateri sekaligus host. Yang kedua, ada Amelia Putri sebagai pembuat soal. Dan yang ketiga, ada Silvi Paujia yang menjawab soal. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi 3. Dimensi 3 adalah suatu objek yang memiliki ruang. Dalam dimensi 3, kita mempelajari beberapa konsep, diantaranya kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang. Ada 3 materi prasyarat yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, trigonometri, yang kedua, kesebangunan, dan yang ketiga adalah aturan kos. Nah, lanjut ke materi berikutnya, kita harus mengetahui apa itu titik, garis, dan bidang. Titik tidak mempunyai ukuran dan dilukiskan dengan tanda noktah, kemudian dibubuhi dengan huruf kapital atau nama pada titik itu. Kemudian garis. Garis mempunyai panjang tak hingga. Garis bisa kita perpanjang, misalnya garis A dan B bisa kita perpanjang dengan menarik garis kemudian diberikan titik C, berarti garis tersebut garis menjadi ABC ataupun garis AB ataupun garis BC. Nah, kemudian ada bidang. Bidang mempunyai luas tak hingga. Kemudian ada kedudukan titik. Kedudukan titik ditandai dengan terletak pada garis dan terletak di luar garis. Contohnya seperti titik P terletak pada garis GH, sedangkan titik P di luar garis CD. Kemudian titik terhadap bidang. Titik P terletak pada bidang EFGH, tapi titik P di luar garis ABCD. Kemudian ada kedudukan garis. Kedudukan garis dengan garis. Kemungkinan kedudukan garis dengan garis adalah berimpit, berpotongan, sejajar, dan bersilangan. Yang pertama, garis GH sejajar dengan garis EF. Kemudian garis GH berpotongan dengan garis CG. Terus garis GH bersilangan dengan garis AC. Kemudian garis GH berimpit dengan garis P. Kemudian ada garis terhadap bidang. Garis AB terletak pada bidang ABCD. Garis AB memotong bidang BCGF. Kemudian garis AB sejajar dengan bidang CDHG. Terakhir ada kedudukan bidang. Kedudukan bidang, kemungkinan kedudukan bidang terhadap bidang adalah berimpit, berpotongan, dan sejajar. Contohnya, bidang ABCD berimpit dengan ABC. Terus, bidang ABCD berpotongan dengan bidang BCGF, dan bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Kemudian kita akan mempelajari jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik. Jarak titik P ke garis G adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik P ke garis G. Ruas garis terpendek tersebut diperoleh dengan menarik garis dari titik tegak lurus terhadap garis G seperti gambar berikut. Nah, ada contoh soal jarak titik ke titik. Misalnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk A cm. Tentukan A. Jarak titik C ke titik F. Kemudian B. Jarak titik E ke titik C. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui
rumus diagonal bidang itu R akar 2, sedangkan rumus diagonal ruang adalah R akar 3. Nah, kita jawab soal yang pertama. Jarak titik C ke titik F. Kita tarik terlebih dahulu dari titik C ke titik F. Itu membentuk segitiga siku-siku, maka siku-sikunya berada pada titik B. Diketahui sudut rusuknya adalah A cm. Maka kita gunakan rumus Pythagoras yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, maka CF sama dengan akar BC kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat. Sama dengan hasilnya jadi berapa? Akar 2A kuadrat. Maka turun akar 2 dikali akar A kuadrat sama dengan A akar 2 cm. Kemudian yang soal yang kedua, jarak titik E ke titik C. Nah, kita tarik garis terlebih dahulu garis E ke C. Nah, kemudian tarik garis ke yang mendekati yaitu A. Kita tahu bahwa A sama C adalah diagonal bidang, maka A sama dengan A akar 2. Nah, siku-sikunya berada di mana? Di titik A. Maka kita gunakan kembali rumus Pythagoras. EC sama dengan akar AC ditambah AE kuadrat sama dengan akar A2 akar kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat ditambah A. Maka hasilnya akar kuadrat sama dengan akar kuadrat 3. Akar kuadrat 3A adalah A akar 3 cm. Jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang. Jarak titik P ke bidang V adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik V ke garis F. Ruas garis terpendek tersebut diperoleh dengan menarik garis dari titik P tegak lurus terhadap bidang V seperti pada gambar berikut. Ada langkah-langkah mengubah jarak P ke bidang V menjadi jarak titik V ke garis G. Yang pertama, lukis bidang W yang melalui P tegak lurus V. Kemudian, lukis garis G yang merupakan perpotongan antara bidang V dan bidang W. Kemudian, jarak yang ketiga, jarak titik V ke bidang V adalah jarak titik V ke garis G. Nah, materi yang terakhir yaitu jarak dua garis bersilangan. Mencari jarak antara garis G ke H di mana G dan H saling bersilangan dengan cara saat pertama jika G dan H tegak lurus bersilangan maka bidang melalui G tegak lurus H. Jika perpotongan antara bidang dan garis H adalah P, maka jarak kedua garis sama dengan jarak titik P ke G. Yang kedua, yaitu jika G dan H bersilangan dan tidak saling tegak lurus, maka lukis bidang P melalui G sejajar H. Ambil sembarang titik P pada garis H. Jarak G ke H adalah jarak P ke proyeksi pada bidang V. Untuk menghitung jarak dua garis bersilangan dapat kita gunakan konsep jarak titik terhadap bidang. Langkah-langkah menentukan jarak dua garis bersilangan, contohnya garis L dan K. Yang pertama, buat dulu bidang melalui salah satu garis tersebut, misal melalui garis L dan sejajar dengan K. Yang kedua, tentukan persamaan bidang yang kita buat tersebut. Misalnya, persamaan bidang
AX ditambah BY ditambah CZ ditambah 1 sama dengan 0. Yang ketiga, ambil satu titik pada garis K. Misalnya, titik P, X1, Y1, Z1. Kemudian yang keempat, jarak garis L dan K digunakan rumus sebagai berikut. Nah, itu dia materi dimensi 3 yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya Melia Putri, di sini saya akan memberikan beberapa soal dari materi dimensi 3. Yang pertama, titik ke titik. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jika perpotongan rusuk AC dan BD adalah P, jarak titik E ke titik P adalah. Nama saya Silvi Paujia. Di sini saya akan menjawab soal dimensi 3. Diketahui kubus ABCD EFGH rusuk sama dengan 4 cm. Perpotongan AC dan BD ditanyakan. Jarak E ke P. 1. Gambar kubus ABCD EDGH. 2. Gambar garis dari B ke D dan dari A ke C sehingga terbentuk titik P. AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 2 kali 4 kuadrat. AC sama dengan 4 akar 2. AP sama dengan setengah kali AC. AP sama dengan setengah kali 4 akar 2. AP sama dengan 2 akar 2. 3. Gambar garis dari P ke E. PE kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah AE kuadrat. PE kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AC kuadrat ditambah 2 kali 4 kuadrat. AC sama dengan 4 akar 2. AP sama dengan setengah kali AC. AP sama dengan setengah kali 4 akar 2. AP sama dengan 2 akar 2. 3. Gambar garis dari P ke E. PE kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah AE kuadrat. PE kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. PE kuadrat sama dengan 8 ditambah 16. PE kuadrat sama dengan 24. PE sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak P ke E adalah 2 akar 6 cm. Yang kedua adalah titik ke bidang. Pada kubus ABCD EFGH panjang rusuk 8 cm, jarak titik E ke bidang BDG adalah. Jarak titik E ke bidang BGD sama dengan jarak titik E ke garis GP dengan titik tengah BD yaitu sama dengan panjang EQ. EG dan AC merupakan diagonal sisi, maka panjang EG sama dengan AC sama dengan akar EP kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 64 sama dengan akar 128 sama dengan akar 64 dikali 2 sama dengan 8 akar 2 cm. Jika mencari panjang AP, AP sama dengan setengah kali AC sama dengan setengah kali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2 cm. Karena segitiga PE siku-siku di A, maka AE sama dengan 8 cm. AP sama dengan 4 akar 2 cm. EP sama dengan akar AE kuadrat ditambah AP kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 16 kali 2 sama dengan akar 64 ditambah 32 sama dengan akar 96 sama dengan akar 16 kali 6. Jadi hasilnya 4 akar 6 cm. Perhatikan segitiga EGP. GP sama dengan EP sama dengan 4 akar 6 cm. PQ sama dengan X cm. Maka GQ
sama dengan 4 akar 6 dikurang X cm, sehingga EQ kuadrat sama dengan EP kuadrat dikurang PQ kuadrat sama dengan EG kuadrat dikurang GQ kuadrat. 4 akar 6 kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 6 akar 2 kuadrat dikurang 4 akar 6 dikurang X kuadrat. 16 dikali 6 dikurang X kuadrat sama dengan 64 kali 2 dikurang 16 kali 6 dikurang 2 kali 4 akar 6 kali X tambah X kuadrat. 96 dikurang X kuadrat sama dengan 128 dikurang 96 dikurang 8 akar 6X ditambah X kuadrat. 96 dikurang X kuadrat sama dengan 128 dikurang 96 ditambah 6 akar 6X dikurang X kuadrat. 96 sama dengan 32 ditambah 8 akar 6X. 96 dikurang 32 sama dengan 8 akar 6X. 64 dikurang 8 akar 6X. 6X per 8 akar 6 sama dengan X. 8 per 6 akar 6 sama dengan X. 4 per 3 akar 6 sama dengan X. Sehingga diperoleh panjang PQ sama dengan 4 per 3 akar 6 cm. Selanjutnya kita akan mencari nilai EQ. EQ sama dengan akar EP kuadrat dikurang EQ kuadrat sama dengan akar 4 akar 6 kuadrat dikurang 4 per 3 akar 6 kuadrat sama dengan akar 96 dikurang 32 per 3 sama dengan akar 256 per 3 sama dengan 16 per 3 akar 3 cm. Jadi jarak titik E ke bidang BGD adalah 16 per 3 akar 3. Yang ketiga adalah titik ke garis. Perhatikan gambar kubus PQRS TU VW di bawah. Jika panjang rusuk kubus di atas ada 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitung jarak titik X ke garis ST. Penyelesaian. Titik X ke garis ST merupakan panjang garis dari titik X ke titik M. Garis MX yang tegak lurus dengan garis seperti gambar berikut. ST sama dengan PW dan MT sama dengan setengah ST sama dengan setengah PW sama dengan 4 akar 2. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, MX sama dengan akar TX kuadrat dikurang MT kuadrat. MX sama dengan akar 4 akar 5 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. MX sama dengan akar 80 dikurang 32. MX sama dengan akar 48. MX sama dengan 4 akar 3 cm. Mungkin itu yang dapat kelompok saya sampaikan, materi tentang dimensi 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.